وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wal al. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan karunia-Nya nikmat-nikmat-Nya kepada kita, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diperkenankan hadir di masjid yang mulia ini bersama-sama kita melaksanakan sholat daripada berjamaah, yaitu sholat subuh, yang ini merupakan keutamaan yang sangat-sangat istimewa. Karena sholat ini sudah dapat seorang hamba melaksanakan daripada perintah Allah tersebut, menjalankan sholat 5 waktu tersebut dengan sempurna, maka itu sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada baginda Nabi Muhammad dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, andai saja saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu, Ramadan saya puasa hanya sekedar Ramadan, kemudian apapun yang halal saya laksanakan dengan meyakinkan halal tersebut, yang haram saya tinggalkan dengan meyakinkan bahwasanya itu haram, apakah saya bisa masuk surga dan tidak menambahkan sesuatu apapun selain dari hal yang wajib itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, kau bakal masuk surga. Jadi sahabat nanya, wong Islam melaksanakan rukun Islam. Apa rukun Islam? Setelah dia syahadat, sholat yang wajib Ramadan, puasa yang wajib Ramadan, zakat kalau dia ada atau haji kalau dia mampu. Kemudian yang halal laksanakan, yang haram dihindari. Masuk surga dari Rasulullah. Tak bakal orang tambah lagi kata, masuk surga kata Nabi, masuk surga. Makanya alhamdulillah, ketika kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu itu bisa, maka kita melaksanakannya itu secara berjamaah, itu tambahan buat kita. Itu merupakan nilai tambah buat kita. Kenapa? Karena yang melaksanakan sholat berjamaah keutamaannya sangat hebat. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 27 kali. Kapan kita sholat sendirian 27 kali, kemudian kita sholat berjamaah sekali, maka masih afdal lah, masih hebatlah sholat berjamaah sekali. Ada orang sholat telat, akhirnya dia sholat telat sholat berjamaah. Nah, sholat subuh beda 27 kali jadi sholat subuh salam lagi 27 kali. Afdal yang mana? Afdal yang sholat berjamaah. Kenapa kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih hebat daripada 20
sholat tanpa berjamaah sholat dewek. Besar berarti pahalanya. Pahalanya dan pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat berjamaah. Kenapa? Karena di dalam sholat kita ini butuh dengan kekhusyuan, butuh dengan kehadiran kita ni. Ya Allah, Masya Allah, sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi masih di hati kita pikiran, habis ini kakek bakal jadi, habis ini kakek bakal jadi itu. Kadang-kadang kita ni sholat jadi kunci sambil macam manulah kata kunci pun agak. Ini kan suatu sifat yang paling membosankan. Ada beberapa sifat, ini kok sifat satu nunggu. Itu paling nyaman itu. Nunggu itu kekuatan yang paling paling membosankan. Yang kedua, nyari barang yang mempengaruhi. Aduh, cuma di mana itu paling susah itu. Ini membawa perbuatan yang membosan. Psikologi apa? Nah ini ketika kita kadang-kadang lagi sholat, sudah mulai hati ini fokus nih. Bukan fokus baca bacaan sholat kita, fokus nyari barang ini yang hilang. Kadang-kadang pas sholat lucu sini katanya. Nah aku baca aja itu, setan yang tahu itu setan kita. Biar apa? Biar pikiran sholat kita itu buyar, tidak kantik lagi pikiran kita sholat. Kenapa? Karena sholat itu kita ini bermunajat kepada Allah. Kita ini apa namanya, komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu kita sama Allah. Kapan lagi kalau kita nak nyiapkan kira-kira malam ini jam 10 sampai jam 4 subuhan bakal munajat sama Allah. Zaman sekarang ini susah, kecuali wong-wong yang khusus. Kalau kita nak pegang munajat, jadilah sholat di waktu itu benar-benar itu khusus, spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak nambah waktu dia mulai, enggak tambah hebat. Dikit kan 5 menit sebelum azan angkat tangan, ya Allah, anak ni cikgu, susah, anak ni dapat ini, ya Allah, apalah ya Allah, tolong angkatlah, aku susah ya Allah, kalau ya Allah, tolonglah gampanglah ya Allah, lancarlah ya Allah, ayolah, kalau kayu tidak pantas buat anak ya Allah, pantaslah ya Allah. Doanya mantap. Kalau memang dicatat ke situ, ya Allah, gantilah catatannya ya Allah, gantilah. Doa itulah. Kenapa? Karena doa itu bisa mengubah takdir. Nabi kita kan bukan sudah ditentukan aja, rezeki kau bakal sekian, umur kau bakal sekian, tak bakal kurang, tak bakal lebih, betul. Yaitu. Tapi itu tempatnya kapan? Kalau kau nak berdoa. Doa itulah yang bisa mengubah takdir. Itu adalah apa-apa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ke memang kita butuh sama Allah. Allah tahu kapan kita betul-betul, apalagi pakai sholat dulu deh. Hajat yang dia pengen kamu dengan hajat itu. Ada lagi yang mendesak, suatu yang mendesak, macam mana caranya? Wudhulah kan. Wudhulah, gapi-gapi bersih-bersih, bagus sempurna wudhunya. Tak usah macam-macam. Sholat hajat dulu kan. Habis itu angkatlah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tunjuk ke kita ni butuh-butuhnya. Macam orang kalau minta-minta. Oh, ngeyel. Yang tak tunjuk ni pun tunjuk akhir. Yang nak tunjuk akhir. Kenapa? Dia tunjuk tahu bahawa memang dia butuh tolonglah, anak dia lapar, tolonglah hati buka sini pakai gaya nangis pula kadang. Nah, kita juga macam itu. Sama Allah Subhanahu wa taala tangis. Tak bisa nangis kita. Nangis padahal kita tangis kan. Fa illam tabki fatabakau. Jika kau tak bisa nangis, maka ecek-ecek nangislah. Ecek-ecek nangis saja. Kita ni depan orang nangis. Kalau ada ceramah kami depan orang nangis, kalau di rumah mana-mana nangis. Nah, ada tanda tanya kenapa kalau depan orang itu nangis, kalau tidak di depan orang itu tidak nangis. Atau pengen jadi orang lain. Terharu saat kalau kami itu terharu. Nah, jadikanlah terharu itu juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat hajat sebut ke sambil kita membenahi kehidupan kita. Kita ini ada asalnya problem yang ada sama kita ini, kendalanya satu, kita terledor urusan kita sama Allah. Kenapa?
Yang kedua, menjalin hubungan sama orang yang terdekat sama kita lalai. Pertama kali sama orang tua. Kenapa? Kapan sudah urusan orang tua kita tidak bagus, pasti banyak problem yang ada sama kita. Itu. Siapa lagi termasuk yang kedua itu? Guru. Makanya kita ini penting tunjuk seorang guru. Datang kiai. Jadi setiap ada masalah apapun yang kita laksanakan, cerita sama guru kita, cak mana ni guru kiai, cak mana anaknya ada masalah cak ini. Kalau misal kita kantik di tempat keluhan, setiap problem apalagi sama keluarga dia sudah ribut terus, ribut tak berhenti. Sini makanya kalau dia ada guru, maka dia nanya sama guru dia, atau ada sesepuh yang dekat sama dia, tanya macam mana masalah anak di sini, yang mana jalan keluarnya. Jadi setiap keluarga dia itu urusan dia pun juga, dia selalu ada guru yang selalu membimbing. Kita ini butuh dengan bimbingan. Kita ini butuh dengan sehebat apapun itu, seorang guru juga butuh dengan bimbingan sama guru juga lagi. Makanya kadang-kadang kita ini karena nanti ngomong frustasi, ngomong karena beban dikit ini gila, bangun beban ini. Kenapa? Tak kata tempat keluhan, tak kata yang memberikan dia solusi. Ada orang lagi kena beban dikit, mulai gawinya nak benar, mulai maksiat ya. Kenapa? Nak refresh dulu. Bukan malah itu apa untuk menjadikan solusi sama dia yang haram itu, tapi bakal menjadikan beban di pucuk beban lagi. Makanya penting kita, makanya biasa diri kita minimal yang untuk mengingatkan kita itu hadir majlis taklim. Kenapa? Di hadir majlis taklim inilah yang mengingatkan kita. Kita kadang beramal pengen dipuji wong, pas masuk majlis diingat ke kalau nak beramal jangan sampai pengen dipuji wong, malu percuma dapat capek kayak gitu. Kalau kita lagi nak kata ini, nak kata apa-apa, jangan sedih. Kenapa? Sudah takdir Allah pengen sama kita itu. Tinggal sabar kalau kita pengen, tinggal minta sama Allah. Menunjuk spirit lagi, menunjuk nambah sepeda seterusnya. Itu namanya apa? Kita pentingnya hadir di majlis taklim. Kadang-kadang kita ini sudah belajar masalah sholat, masalah ini, tahunya pas dengar di majlis, ngapalah ini yang ada pelajari, ngapalah ini yang ada praktek. Baru dia ngomong yang mana yang benar ini. Kalau saya ini zaman ada pendapat sudah. Oh pada memang ada yang salah. Sama ini ada yang enggak. Berarti dia dalam majlis itu menambah meningkatlah daripada urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditakutkan kaget, dia beramal terus banyak terus, tahu amal salah, amal tidak benar. Itulah yang merugi nanti kelak di akhirat. Kenapa? Dia menyangka bahwasanya mereka itu amalnya bagus dan sudah. Wa yufsiduna sun'a, ngerasa di dunia itu apa? Amal itu udah paling bagus, udah paling hebat. Tahunya pas hari ini kiamat zom. Dak kata komentar pula, mana sholat anda itu kata disibukkan kita. Mana sedekah dia yang sekian miliar kita kata dia. Kata malaikat 0 kosong. Kenapa? Kau tujuannya lain. Kau sholat sibukkan wudhu, kau salah. Wudhu juga salah. Kenapa? Tidak kena seluruhnya. Yang depan gitu. Yang depan no, anak tahu kata dia. Aku dah belajar kata malaikat. Anak sudah belajar itu lagu aku belajar itu. Nantuk belajar kata nantuk dalam hal tersebut. Nah itu untuk membenahi hidup kita sehari. Namanya manusia itu ya kadang-kadang salah diingat ke maka besok. Nah dalam itu apa kata-kata makanya pentingnya kita kadang-kadang bermasyarakat, duduk saling luru, saling perhatian. Kalau nengok kawan kita salah, dia tahu kalau kita sayang sama dia, kita tegur. Cuma tegurnya ada caranya. Jangan depan mengabi. Kalau depan mengabi ngantor namanya itu ngejek tak bagus. Kalau bisa kita tunjuk tahu dia tidak tahu tunjuk tahu itu lebih bagus. Cuma susah. Kita ngajarin dia tak tahu kita ngajarin. Apalagi orang tua lebih besar dari kita.
Wong tu lebih tua dari kita ajar ya habis kita ngajari dulu. Anak dulu makan nasi dari kau. Anak dulu makan nasi. Ada cara. Itu namanya misi dakwah kita kepada masyarakat. Setiap orang tu tidak harus jadi kiai dulu nak berdakwah. Setiap orang harus jadi kiai dulu. Susah kalau jadi itu. Tidak. Apapun yang dia bisa, itulah yang dia bisa dakwah. Wah, anda cuma bisa ngajak orang sholat, azan. Itu azan itu hebat dakwahnya. Ngajak orang hayya 'alas shalah 10 sof semayang. Siapa manggilnya? Muazzin. Dapat pahala 10 sof juga. Itu baru yang di masjid. Belum yang di rumah. Yang di rumah ibu-ibu tu nunggu azan, sudah makin mengenal. Sudah makin mengenal nunggu azan. Toyib azan. Ini azan tadi. Allahu Akbar. Dan masuk waktu bi kata dia, solat lah. Solat. Gara-gara siapa masih tahu waktu? Yang azan. Oh, jangan kita anggap kecil itu orang azan itu. Pahalanya besar. Itu ada bisu azan. Ada lagi bisunya lain tak? Kenapa? Cuma nyuntuk ngajak orang solat berjamaah untuk tapi ya tidak ngomong, tapi perilakunya menunjukkan mencontohkan yang baik. Kapan ada lagi dengan aku ucapannya? Kapan ngomong halus, lembut, senyum? Itu merupakan suatu sebulan ini kapan dia jangan tenang dia. Marahlah, periksalah, mantau ayat kabarnya. Wah hebat, boleh hebat aja. Jadi setiap orang itu dakwah itu tidak harus jadi kiai. Guru kita tuh mengajar masalah apa? Tariq khairil wara, dakwah ilallah dakwah. Tariq atau cara daripada metode baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengajak orang dalam kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Nabi itu diutus kecuali sebagai rahmat. Bagi apa? Mendapatkan rahmat agar supaya orang itu kembali mendapatkan karunia Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Dengan apa pun? Bil fi'li wal qasdi wan niyah wa khairil kalam. Dengan perilaku atau tujuan yang baik. Kenapa tidak maksudnya tujuan biar gampang? Apa intinya main biar tidak licin, jalan lemah? Apa yang dibuat jalan biar ada gampang, yang lain juga bakal gampang. Itu tujuan bagus dengan hati niat yang tulus. Tujuan niat wa khairil kalam dan ucapan kalimat-kalimat yang baik. Nah ini tidak bisa seluruhnya. Alhamdulillah. Anak punya derajat, anak punya tanda tangan, anak ini mahal. Dengan tanda tangan ini, anak cuma ada apa? Anak ada ijazah, anak cuma ada fulus. Bantu dengan fulus gue, anak bisa ikut antri kan? Tapi anak bisa. Anak fulus zakat, cuma ada pemikiran. Ada cuma apa? Namanya memikirkan solusi. Yuk bantu solusi. Anak tak bisa, cuma tenaga, cuma tenaga. Bantu dulu tenaga. Yang penting jangan kita remehkan bantuan orang sekecil apapun bantuan tersebut. Yang belum bisa angkat supaya dia bisa untuk membantu dalam hal tersebut. Nah ini di dalam berjamaah ini salah satu tandanya itu saling bantu. Saling bantu dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kalau misalkan tidak kalah saling bantu, tidak kalah yang ada imam, tidak jadi berjamaah. Tidak jadi berjamaah. Makanya dalam berjamaah itu ada faedah supaya kita saling perhatian sesama kita, saling meyakini ada yang lebih diutamakan ke depan, walaupun dia tidak merasa dia lebih utama dalam hal tersebut. Makanya salah satu daripada faedah sholat selanjutnya kata Nabi kita Muhammad SAW dapat mengetuk dia dulu sempurna, kemudian dia melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kata Nabi tidaklah dia mengangkat kakinya itu melainkan satu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menaruh kakinya lagi melainkan satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa langkah kita dari rumah kita baik besar di pahalanya, besar derajatnya. Kakek Zuhur muter beda semayangnya, kata dia dapat pahalanya. Itulah kalau dia nak muter.
setiap hari gitu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum lagi faedah-faedah yang lainnya yang Allah berikan keutamaan salat berjamaah. Makanya beruntung ketika kita digampangkan untuk melaksanakan sholat itu, apalagi sholat berjamaah, minta terima kasih banyak sama Allah. Ya Allah, kasih banyak orang mudah itu. Kenapa? Banyak orang pengen jadi itu, pengen dia bisa hadir majlis taklim, pengen dia duduk bersama dia, pengen, cuman hati dia masih belum bisa. Hati dia awak kadang-kadang juga belum bisa terima duduk sama orang dia tak bisa. Kenapa? Malu, takut, dia omong-omong. Kenapa? Kaki kau kata, dapat hidayah kan? Takut dia omongin. Jangan kalau kita cari itu berarti jangan. Atau enggak? Kadang-kadang Allah tak pengen di situ. Nah ini yang lebih takut. Kenapa dia tidak salat masjid? Kenapa dia tidak ini? Allah yang tidak dia pengen masjid. Jalan sana, itu bagus, sudah bahaya. Kadang-kadang Allah sibuk dia pengen hadir majlis taklim, tapi Allah sibuk dia lah yang lain. Makanya berarti ini merupakan suatu nikmat yang sangat istimewa. Bersyukur minta sama Allah yang memberikan istiqomah dan dijadikan umum yang selalu yang baik. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita ini masih di bulan Rajab. Bulan Rajab ini lebih terkenal dengan bulan istighfar. Makanya kita dianjurkan setiap pagi, setiap sore, sebenarnya bukan bulan Rajab baik. Setiap hari pun kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dan amalan-amalan kiai-kiai kita dulu, guru-guru kita dulu, mereka di bulan Rajab ini meningkatkan istighfar, terutama di waktu pagi dan di waktu malam hari, untuk membaca Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Berapa kali? 70 kali. Pagi 70, malam juga 70. Terutama di bulan Rajab ini nak lebih meningkatkan juga lebih hebat. Apalagi tapi jangan lepas. Nabi kita pun setiap hari dah lepas daripada istighfar 70, dalam riwayat 100 kali. Terutama apa? Di waktu pagi dan menjelang maghrib. Itu penting. Nak nunggu subuh atau habis subuh lah pas subuh. Astagfirullahaladzim. Renunglah kesalahan kita ini. Renunglah, jangan jenguk yang baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Renunglah kesalahan. Astagfirullahaladzim. Banyak mulut ingat ribu. Astagfirullahaladzim. Atau ini banyak maksiat. Oncak kita terakhir zaman ini itu banyak istighfar. Kita ni maklum di luar kadang-kadang duduk dikit ngomong juga. Tidak ada nak ngomong juga, dengar kau ngomong orang dikit-dikit. Hingga lagi ini buka, sudah buka Al-Quran, keluar iklan, tak ada benar. Sudah ngomong buka ini dikit, buka ini dikit, akhirnya apa? Cerita yang tak pernah ngomong isi bulan. Cerita lagi kan pokoknya ketagihan dulu. Nunggu kita macam mana sinetron. Oh ini macam mana cerita sini? Wah politik ini hebat ini. Lagi itu. Padahal tidak nambah kita. Biar tahu kita lihat. Biar tahu apa. Biar tahu cuma tidak lepas daripada apa kelalaian. Makanya di akhir zaman ini banyak istighfar di pagi, terutama nak menjelang maghrib. Pas sebelum maghrib, astagfirullahaladzim. Kenapa? Ingatkan dosa kita bagi diri. Istighfar. Itu yang kata Nabi, beruntung tuba liman wujida fi sahifatihi katsirun minal istighfar. Beruntung wong yang didapatkan di catatan amalnya banyak istighfar. Istighfar ini faedahnya banyak. Dalam satu surat, dalam satu ayat, dan dalam apa? Surat An-Nuh itu Allah mengatakan ketika sama Allah Nabi Allah itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfarlah, Nabi itu memerintahkan daripada kaumnya. Kenapa? Kapan kita istighfar, maka Allah bakal mengampunkan kita. Kita bakal mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lemak kita ni sebenarnya umat Nabi Muhammad. Kapan istighfar, minta ampun, dosa jadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun itu. Bahkan kalau kita nyangka tak bakal diampuni oleh Allah, maka Allah.
Kata Allah, la taqnatu min rahmatil. Tidak boleh kita putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya dosanya kalah gunung, kata dia masih besar dosanya pada gunung, tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, pasti bakal diampuni oleh Allah selagi kita galak buka pintu taubat. Itu innallaha yaghfiru dzunuba. Kalau zaman dulu sebelum umat baginda Nabi Muhammad taubat mengucapkan dosa apa? Nah, taubat suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Wong zaman dulu Bani Israil dulu kapan istighfar dan minta taubat kan salahnya. Apa kata Allah? Kalau betul-betul nak taubat, bunuh tu diri tu. Bunuh dia, itulah taubatnya. Kalau kita situ habis dunia, habis masyarakat, tidak. Ini khususnya umat baginda Nabi Muhammad. Kapan salah, minta maaf. Salah lagi, minta maaf lagi. Salah lagi, minta maaf. Aduh, wong ini takut taubat. Dia nak taubat takut. Kenapa? Kaget taubat gitu. Kenapa? Melanggar lagi. Kaget beda taubat itu kata dia. Anda taubat sekarang, kakek besok masih maksiat lagi kata dia. Kakek beda maksiat. Kakek lama taubat, akhirnya belum sempat taubat dah meninggal dulu. Lah meninggal. Itu namanya bisikan setan. Setan sudah mulai baru taubat. Kakek besok maksiat lagi, kata setan. Akhirnya maksiat lagi. Taubat lagi. Betul dia taubat. Kata setan ini ulo kata setan. Kau pasti ngulang lagi kan? Pasti ngulang. Nah ini itu tujuan setan adalah kakek kata dia istighfar taubat apa mati kakek baru kata dia. Tak tahu dia umur dia tersebut. Akhirnya kenalah tujuan setan dan tak taubat dia. Dan tak tahu akhirnya alhamdulillah meninggal dalam keadaan suul khatimah. Lain kalau orang bisa bertaubat terus, hari ini salah minta maaf Allah. Ya Allah, ngaso kita di dhaif. Khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan memang lemah. Tidak kuat dia untuk bisa menahan daripada hal tersebut. Ketika diterengel, maka Allah buka pintu maaf. Makanya Allah buka dalam pintu maaf itu seluas-luas mungkin. Kenapa? Allah yang menciptakan kita tahu kita ini lemah. Kita tidak daya. Tapi ketika kita lemah tersebut, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf atas kesalahan. Kapan kita minta kesalahan, minta maaf, maka pasti pintu taubat selalu terbuka untuk kita. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan daripada faedah istighfar itu selain mengampuni dosa kita, innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kapan kita banyak istighfar, maka Allah bakal makbul. Allah turunkan hujan. Sampai hujan. Kenapa? Ya suhu. Kapan hujan datang susah kalau kita. Saat kami di sini kalau hujan susah, bukan subuh kata dia. Kapan di sini hujan kata dia banjir kalau di sini banjir. Bukan hujan buat banjir. Yang muat saluran salah. Yang muat salurannya salah. Dulu lancar-lancar ada bangunan ini tutupnya akhirnya bahaya. Itulah yang galak muat salah tangan. Kalau nak muat yang diajar oleh Nabi kita itu ada caranya banyu alirannya harus buat benar. Buat hujan kita ini harus benar-benar harus dialirkan. Kenapa? Jangan sampai nganggu rumah tetangga, jangan sampai nganggu jalan. Ada aturannya kalau Islam kita ni. Rumah kita ni mentang-mentang tanah kita lepas ini nak muat seng lebih sedikit kosong boleh apa tak? Ada aturannya kalau makanya nak muat daripada pembuangan kita harus ada jalur boleh tak pakai tanah orang lain, boleh tak pakai tanah jalan dan seluruhnya ada aturan juga. Kapan dia terpulih daripada hukum
pasti dia tidak bisa dia untuk melaksanakan hal yang mengganggu yang lain. Itu ini yang penting kita selamat orang lain ke segala sana. Yang penting adalah ini tidak boleh, itu namanya mengganggu seorang yang bijak, yang muslim itu dia justru ganggu yang lain. Kalau dia kena tidak masalah. Yang penting tidak galak berurusan sama orang lain. Tidak galak ganggu. Kalau dia ganggu dia bisa minta maaf, dia bisa sabar, dia bisa maafkan dalam hal tersebut. Nah ini yang yusri sama alaikum midroto. Allah bakal turunkan hujan. Artinya kesuburan. Kalau hujan datang sudah mulai salah pacik klik yang pucuk dikit, kalau ada kering mulai semua mulai kering, sudah mulai kering, biaya mahal kalau kenapa? Musim panas, biaya ini mahal, itu mahal kalau kapan yang mahal kalau susah ya? Akhir banyak permintaan membeli pacik klik, akhirnya akhir bukan susah kan? Akhir susah banyak jadi makanya berkat istighfar cuaca jadi apa? Keadaan jadi sama alaikum midrar wa yumdidkum bil amwal wal banin. Dan wa yumdidkum, kapan kita banyak istighfar Allah bakal banyakkan daripada harta itu. Kapan lagi butuh obatnya istighfar, banyak istighfar. Kalau misalkan amwal kita tersebut dapat keberkahannya maka istighfar. Kenapa? Kalau amwal itu harta itu kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Sedikit ini kadang-kadang berkah, kadang-kadang tidak berkah. Begitupun juga banyak. Kadang-kadang berkah, kadang-kadang tidak berkah. Apa arti berkah itu? Salah satu maknanya adalah sifat qanaah. Sifat qanaah. Wong itu kapan punya harta? Ada sifat qanaah, maka orang biasanya senang terus gitu. Aku dapat ini alhamdulillah. Lain ada orang yang ada sifatnya kata sifat qanaah, sifat sedekah. Walaupun hartanya banyak masih kurang lagi. Masih kurang kecil sana sini. Nah, infak sedikit sama uang ya kakek lagi habis sagu ada nyari duit kata dia. Ada yang sagu banting tulang lemaknya dia datang dan minta langsung juga weh. Itu berarti apa namanya? Sifat bukhul, sifat bakhil. Kenapa? Karena terlalu cinta sama suami. Makanya kita ini disyariatkan untuk keluarkan zakat. Apa faedahnya? Banyak faedah zakat. Salah satu dari faedah untuk diri kita zakat itu melatih diri kita bahwasanya kita itu tidak bersifat bakhil, tidak bersifat bakhil satu. Kedua, untuk mengurangi daripada watak nafsu kita yang mana kita ini cinta dunia. Ketika di keluarga itu berarti dia memang tidak cinta dunia. Kedua, yang ketiganya melatih diri kita agar supaya kita ini tidak pengen dipuji sama orang lain. Makanya zakat itu suatu hal yang wajib. Ketika dia keluar, pengen dipuji, mana bisa suatu yang wajib. Yang mana tidak bisa dipuji lain kalau misalkan suatu yang sunnah. Masya Allah sebulan sedekah banyaknya, sedekah itu melatih itu diri dia baru. Tapi kalau suatu yang wajib, sebulan keluar zakat banyaknya, ya memang wajib lah, bukan harta dia, itu harta miskin. Nah, biasa jadi melatih diri dia untuk hilangkan apa rasa sombong. Ketika dia keluar harta ini harta keluar. Kenapa? Kakek harta itu. Kapan dia meninggal? Ada namanya harta tersebut dia bakal dijadikan jadi apa namanya suja'ul agrab. Jadi apa namanya ulo. Jadi ulo. Ada juga jadi kalajengking. Kapan dia harta tersebut disimpan sama dia, itulah yang bakal nanti menyengat dia nanti ketika dia dalam kapan dikeluarkan sama dia, ibaratnya dikeluarkan sama dia, akhirnya dia itu pengen dijingga orang lain becak ulo. Makanya ini harus konsisten ini. Kalau zakat tadi namanya pengen jadi pengen dijingga orang tadi becak ulo.
Kapan dia sudah bilang gak jengking, tapi masih pengen dijingok kok, ulonya besar lagi. Kapan lo dia ikhlas, berarti ulonya dah ganti, kalau jengkingnya juga dah ganti dalam hal tersebut. Nah ini perlu untuk dalam hal kita. Nah yang terpenting di dalam untuk menyikapi daripada Isra dan Mi'raj ini, bahwasanya ketahuilah dalam kejadian itu kita seorang muslim layak untuk mengetahui daripada hal tersebut. Seorang muslim harus tahu bagaimana cerita bahkan hikmah-hikmah yang terjadi kepada Isra dan Mi'raj di baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setiap muslim wajib mengetahui itu, wajib mempelajari tersebut. Tidak lain salah satu daripada hikmahnya, Allah pengen menunjukkan keutamaan hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bagi siapa yang ketika saat itu yakin dengan baginda Nabi Muhammad, maka itu Allah angkat ke derajat. Dan siapa orang yang mengikut andil dalam untuk memudahkan urusan Nabi Muhammad, itu pun juga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang yakin kepada Nabi Muhammad, maka derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu sebaliknya, ketika malaikat Jibril membantu baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan, maka malaikat Jibril jadi hebat, jadi mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada manusia yakin dengan Isra-nya baginda Nabi Muhammad. Ketika sudah yakin maka Allah angkat derajat, mendapat kedudukan apa? As-Siddiq. Sahabat yang digelarkan namanya As-Siddiq. Kenapa sebabnya? Percaya sama Nabi, yakin dengan buruk. Buruk yang dikendalikan Nabi itu bukan buruk yang kita ini sekarang. Buruk ini masih berjam-jaman kalau berjalan tidak. Kalau buruk Nabi itu dapat sekali melangkah sejauh yang dia pandang, itulah langkahnya. Itu buruk. Ngapa baca dipanggil buruk itu? Kalau buruk ini termasuk binatang yang ada di suku. Banyak buruk ini, binatang yang ada di suku. Akhirnya pas malaikat menyinggung buruk ini, kamu puisi pada sikok yang paling bagus, nangis terus bertahun-tahun, tak pernah berhenti. Akhirnya ditanya, kenapa kau nangis? Katanya, anak nangis. Anak selama ini suka nyingok tulisan Nabi Muhammad Rasulullah. Ketika anak diciptakan dan melihat daripada tulisan tersebut, langsung ada rindu sama Nabi Muhammad. Pengen ketemu, pengen ini. Makanya yang menyebabkan anak kurus daripada buruk-buruk yang lain berpogala anak kurus ini, karena kerinduanku sama baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kontak sama Nabi, ada kontak sama Nabi. Gara-gara itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah ajak Nabi, ajak dia suruh dia menjemput Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kita. Kapan kita ada kontak hubungan sama Nabi dikit-dikit, cak mana Nabi? Cak mana ini? Kakek Nabi Allah bertanya, Nabi datang kita dalam mimpi kita, dalam mimpi kita. Kenapa? Karena kita menjalin hubungan sama Nabi. Nah ini perlu dalam hal tersebut. Dan paling kunci terutamanya itu apa? Kapan kerja masalahnya ingatnya sholat. Ingatnya sholat. Nah ini perlu kita perhatikan. Mungkin pertimbangan dalam hal tersebut. Nah, melanjut sedikit daripada pelajaran kita, masih membahas tentang masalah kematian. Sebelah orang gantian kita coba mati, ada inilah balance lah, ada kan? Nah, kemarin kita sudah bahas, pokoknya sudah bahas, ini sudah bahas. Yang perlu kita pelajari kemudian masalah takziah, masalah tahlil 1, 2, 3 itu sesuatu yang dianjurkan, tetapi dengan syarat jangan memaksa. Kalau berdoa doang, kenapa Ustaz harus 1, 2, 3? Itu sudah jadi ada. Seharusnya setiap hari. Setiap hari. No aku engkau tidak 1, 2, 3, 7, 40, 100 sampai. No aku engkau itu apa? Setiap hari. Cuma sekali-kali kami ada rezeki lebih. Nah berdoa itu tidak kami lewat sekali-sekali ngajak siapa tahu bukan berbuat baik ini, amal-amal baik ini, doa kami ini mustajab, doa kami ini diijabah oleh Allah. Siapa tahu berkat sedekah akhirnya doa dikabulkan
katanya, Pak kapan lagi kau acaranya Pak, kata dia. Oh kaget dia panggil, senang wong cek itu kan, oh senang. Kita juga, wong yang didatang itu senang juga. Dia senang ketika kita datang, ya Allah alhamdulillah masih wong galak baca doa sama kita itu masih banyak. Artinya sama-sama senang kita itu kan, sama senang. Itulah namanya apa? Saling membantu. Pahalanya besar kalau itu dapat. Kenapa? Satu yang hadir, apa lagi yang hadir? Yang hadir itu satu pahalanya nyampe ke hajatmu, nyampe ke hajatmu. Kata dalam hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah dalam hadis panjang sebenarnya. Wong kapan diiktikaf, saya diiktikaf itu, iktikaf di masjid ini, itu pahalanya makin lebih baik pada iktikaf saya itu pahalanya bercahaya apa jarak antara apa bainal masyriq wal maghrib, pahalanya hanya berlipat ganda. Itu satu kali ini iktikaf itu lebih baik daripada apa wong duduk antara masyriq memang maghrib. Kali kan berapa kilometer dunia ini dari timur ke selatan, kalau ditarik lurus 40.000 kilometer lebih kalau salah 40.000 kilometer lebih. Belum keliling. Kalau kunjungnya lain lagi dalam hal tersebut. Kalau ditarik dalam hal tersebut, itu pahala itikaf. Itikaf itu dari pagi sampai sore, pahala yang besar. Ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyampaikan hajat kawannya muslim, itu lebih hebat dia untuk iktikaf itu sekian tahun dia lebih hebat. Nyampe ke hajat pun itu lebih afdal daripada iktikaf sekian dan malah lebih hebat daripada 70 kali yang dia iktikaf. Pahala iktikaf sehari besar. Apalagi apa iktikaf tersebut sampai 70 kan? Ini kita bisa dapatkan dengan nyampe ke hajat seorang kawan kita yang muslim, yang ngundang sampai ke hajatnya, senang dia datang. Dia senang, kita juga senang. Yang ngundang juga senang, jangan sampai orang datang dia kecewa kan? Dia juga senang, dijamu juga. Makasih banyak dah baca undang ini, dah baca ini. Itu namanya senang. Nah itu takziah. Apa hukumnya takziah ini? Takziah itu sunnah. Cak mana hukum takziah itu? Mendoakan dia, Allahu ajrah wa ahsana azaan. Mudah-mudahan Allah berikan engkau pahala yang besar. Membikin orang yang kena musibah itu tambah. Dia kan sedih. Maka kita datang untuk apa? Untuk menekan dia agar supaya hilang kesedihannya atau mengurangi kesedihannya. Allahu ajrah. Mudah-mudahan Allah besar pahala itu. Pahala dari mana? Pahala karena kena musibah. Wong kapan kena musibah, sabar dia kenapa? Allah lebih sayang. Memang kita sayang sama keluarga kita, anak kita, orang tua kita, tapi Allah lebih sayang sama dia. Makanya sabar, sabar. Allah sayangnya lebih sayang dari kita, tahu dari meninggal. Apa yang akan insyaallah kita ketemu nanti akan di surga. Tenang dia dah. Allah ajrah wa ahsana azaan. Mudah-mudahan barang itu Allah lebih tinggal yang lebih terbaik. Wa ghafara liman dan mudah-mudahan Allah ampuni daripada apa? Mayit kau jenazah tersebut. Nah itu sunnah takziah. Kita sekalian takziah, sekalian duduk mendoakan mereka, baca yasin, baca tahlil. Nabi tidak baca yasin, Nabi tidak baca tahlil, Nabi itu tapi boleh apa tidak? Tapi boleh apa? Ada larangan tak? Atau Nabi jangan tahlil? Mana? Kalau Nabi ngomong jangan tahlil. Yang ada Nabi itu kapan kita berdoa, kapan kita termasuk apa namanya baca Al-Quran, dapat pahala baca Al-Quran. Kita baca zikir dapat pahala. Akhirnya kita minta sama Allah. Sudah kita dapat pahala baca yasin kan? Kita baca tahlil dapat pahala. Kita berdoa, ya Allah, pahala yang kami baca tadi ya Allah, tolonglah sampai ke sama si fulan. Jugalah atau doanya, ya Allah sebagaimana kami dapat pahala baca yasin tahlil tadi ya Allah, jugalah juga untuk si fulan. Kita minta
minta sama Allah, kira-kira akal sehat kita ni mampu dah Allah tunjuk itu, bisa dah Allah tunjuk itu. Cuma tunjuk ke baik kata Allah. Dan kita minta berdoa. Allah janji kapan kamu berdoa pasti Allah bakal kabul. Ud'uni astajib lakum. Selesai kalau sudah masalah itu. Makanya dalam doa kita kali Allahumma awsir mithla sawama ma qarabna. Ya Allah tolong sampai ke ya Allah seperti pahala yang kami baca. Seperti pahala yang kami baca. Atau Allahumma awsir sawama ma qarab. Ya Allah sampai ke pahala yang kami baca ini untuk si fulan bin fulan. Kita berdoa. Kira-kira cuma nyampe ke pahala itu mampu dah. Cuma nyampe ke baik, cuma nyampe ke Allah Maha mampu segala sesuatu. Kalau Allah kabul sampai langsung tinggal. Allah kabul ada. Mana tahu kan yang penting kami berdoa dan Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Itu satu. Kedua, memang itu perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian ada seorang nanti bakal datang rombongan min ba'dihim setelah mereka. Siapa itu? Sahabat, setelah tabi'in, setelah ini. Apa mereka katakan? Walladzina ja'u yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Apa kata Allah yang datang orang itu yang selalu berdoa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam keimanan. Kawan kita yang meninggal, dia duluan muslim, yakin sudah Islam dan dalam keadaan Islam. Kita belum tentu, mudah-mudahan Allah jaga. Itu perintah Allah mendoakan mereka yang telah mendahului kita dalam Islam. Makanya penting dalam hal tersebut. Kadang-kadang maksud yang tidak bagus itu maksud kalau pokoknya dianjur ke setiap kampung itu satu sama lain saling membantu. Ini lagi kena musibah bantu, kalau tackle lah kan. Kakek kalau sebulan sakit ini yang tuan kena musibah, yang lain tackle daripada hal tersebut. Namanya biasanya dari istilah kampung itu ada kas untuk saling mendukung dalam hal tersebut. Kalau orang tersebut butuh bantuan dalam hal tersebut. Nah, ini penting dalam itu. Nah, kapan dia sudah masuk ke samping hutang, samping sini? Kenapa? Gengsi. Nah, ini tidak bagus sifat gengsi. Itu tidak bagus. Akhirnya dia sudah kena beban lagi di dalam hal tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir itu apa? Kalau besok, kapan orang sudah meninggal tersebut, biasanya kadang-kadang laki yang meninggal ada namanya perempuan yang dalam keadaan iddah. Nah, ibu yang iddah ini ya memang mereka harus betul-betul harus tetap di rumah, dan dia tidak mengenakan perhiasan. Kalau misalkan dia dalam keadaan iddah tersebut, tapi jangan terlalu berlebih-lebihnya. Kalau kadang-kadang tidak boleh keluar, tidak boleh main, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Yang penting dia jangan berdandan. Tidak salah keluar kecuali memang hajat mendesak. Nah, itu kenapa? Itu merupakan perintah Allah selama berapa? 4 bulan 10 hari kalau dia tidak hamil. Kalau dia hamil sampai lahir ke apa katakan? Boleh tak dia pakai sabun? Pakai sabun lah, mana tidak sabun susah. Yang tak boleh itu pakai lipstik tinggalkan dulu. Pakai apa namanya bedak-bedak dulu. Nah, kondangan pakai dulu. Kalau mau ini keluarga saja macam-macam lah. Kalau nak keluar itu kalau memang mendesak yang itu ada cara. Kalau bisa diusahakan jangan dulu keluar kecuali ada hajat-hajat yang mendesak. Yang terakhir, kalau bisa kapan nanti meninggal cepatlah warisannya langsung dibagi. Cepat. Kenapa? Hati masih lembut. Hati itu masih lembut. Ya kalau ngalah. Kapanlah lama dikit sudah mulai kejenuhan, mulai hilang sedih, mulai ribut kan. Bisa-bisa dua beradik ribut itu. Bisa-bisa kakak beradik ribut. Macam mana cara datang sama dia faham ini? Macam mana cara baginya? Ini cara bagi sekian persen buat kau, sekian persen buat kau. Sesuai dengan syariat agama.
Nah ini mudah-mudahan alhamdulillah dengan itu Rejab ini insyaallah Allah memang berkahi kita di bulan Rejab ini, dan mudah-mudahan Allah sampai kita di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, dan Allah berikan kita daripada anugerah sir asrar dan keberkahan juga di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nak ditutup mungkin ada satu atau dua pertanyaan atau ada pertanyaan? Tadi Itu satu. Biasanya kalau kita melalui jenazah itu ada suatu sikap pernyataan atau kesaksian. Kita bisa jawab atau tidak kan? Apakah orang ini baik? Kita jawab baik atau tidak, atau diam baik. Kalau kita tak tahu ini baik atau tidak kan? Oke, di tempat kita biasa ketika ada jenazah meninggal, habis itu isyhadu annahu min ahli khair, saksikanlah itu baik. Maka jawabnya baik. Kenapa itu? Itu anjuran. Jadi pertama kali ada hadis yang menyatakan ada jenazah lewat, akhirnya dua komentar kalau itu baik. Dia mandang dari segi baik. Nabi dengar itu. Apa kata Nabi? Wajah. Akhirnya ada jenazah lagi lewat. Komentar itu, ini nakal itu, masya Allah, jangan ngaruh ini. Nabi tahu apa kata Nabi? Wajah sahabat. Nanti ke Nabi ngomong ini, nanya ya Rasulullah, kenapa tadi engkau ketika ada jenazah yang pertama engkau bilang wajabat, yang kedua juga wajabat? Apa arti wajabat itu? Kata Rasulullah, jenazah yang pertama tadi datang dipuji wong baik kalau, maka saya bilang wajabat, maka wajib untuk syukur. Yang kedua, wong atau ini orang tu nyecap dia tak benar, maka wajib apa? Pantas untuk dia benar. Nah, tempat kita ini, kenapa kita diomong ke isyhadu annahu min ahli khair? Maka ketika ngomong khair, biar apa? Biar itu merupakan saksi kita jadi wong itu wong baik. Dalam apa? Dalam segi kalau wong baik, alhamdulillah. Tapi kalau wong tidak baik, maka saksi kena yang mana yang baik sama dia. Oh, sebulan ini masya Allah dia nak juga dia nak kalah saya. Oh, sebulan ini dia punya masih gerak itu kan nafkah sama anak sama bintu. Sebulan ini pernah saudara ini ngaji kok baik mana yang baik. Nah, ketika kita menilai dia baik tadi, maka terbantulah orang tersebut bisa menggampangkan dia daripada masuk surga. Maka juga gitu. Asyhadu annahu min khair. Ada pernah juga dia kan, penting. Yang penting dia kenapa? Sudah di sholat mengambil tidak baik dah. Sudah baik di sholat kedua mengambil. Kalau tidak baik, kalau sholat itu sama di sholat itu mengambil. Kenapa? Kita membantu dia, bahkan menolong dia untuk masuk surga. Itu ya Pak Hemi. Ada sekali lagi kan? Nah itu. Itulah, ada lagi? Oke. Pertanyaan ibu ini, kalau kita pengen sedekah, tapi uang yang digunakan sedekah itu digunakan buat maksiat, apakah kita berdosa memberikan dia tersebut sedekah tersebut? Itu pertanyaan. Kapan kita bersedekah? Kita tahu pasti dengan ilmu. Dengan ilmu kita yakin, atau sangkuannya kuat pasti dia digunakan itu jadi gawe tidak benar, maka berarti kita termasuk ikut andil dalam melaksanakan maksiat. Tidak usah dijawab kalau itu. Tapi kalau kita datang kita dijawab, jadi tahu dari nakal, tapi duit yang kita jawab ini belum tentu. Bisa juga beli roti, bisa punya beli yang ini, ya kita tidak tahu kan. Maka itu tidak mengapa dapat pahala besar. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah dia menggunakannya untuk maksiat tersebut atau tidak, masih belum tahu. Maka juga jangan kita jalan kawan minta jujur. Kita belum tentu ada di kayak mudah apa kita tahu tidak. Kapan kita dah tahu? Yuk perkara apa? Siapa tahu dengan yang kita bayar itulah Allah merubah dia.
Tapi kalau kita tahu ini jurnal belinya langsung kami tidak benar, belinya ini, nggak salah juwati, maka dia langsung duduk loh, juwati ya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini insya Allah diberkahi. Bagaimana mudah diberkahi, mudah kita juga mendapat kesempatan daripada pelajaran tersebut. Amin ya rabbal alamin.